Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji patut kita sanjungkan, patut kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, atas karunia-Nya, atas berkat dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai dengan hari ini. Dan qadarullah hari ini jam ini kita datang pas hujan, tapi sudah reda. Jadi semoga hujan yang sebentar ini membawa berkah, membawa rahmat bagi kita semua. Allahumma shayyiban nafi'an. Salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, para penerus-penerusnya, dan semoga kita termasuk dari penerusnya yang terus istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, berusaha semaksimal mungkin untuk mengenalnya dan juga mencintainya, dan juga mempelajarinya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, sehingga kita punya bekal dalam menjadikan beliau Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya menjadi suri tauladan kita semua, baik sisi aspek ibadah maupun sisi aspek perilaku, sisi aspek pemikiran dan lain sebagainya. Baiklah, Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, di Zoom ini sudah 12 partisipan ya. Mudah-mudahan jadi semangat kita bersama, dan juga di offline-nya ada 4 ya. 5 sama anak saya yang kecil. Baiklah, kita awali dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ikhwati fillah, jamaah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang jahiliyah ya. Namun sebelum itu sedikit ingin memberikan penyemangat ya, bahwa cara kita mengenal seseorang, lebih lagi seorang itu menjadikan kita panutan, orang yang sangat luar biasa, yang Allah berikan isyarat bahwa sebaik-baiknya tauladan adalah Rasulullah. Cara kita mengenalnya itu ada 2 cara, 2 tahap. Yang pertama adalah secara emosional. Kita mengenal seorang, entah itu pasangan kita, entah itu siapapun lah. Pertama kita harus cinta secara emosional. Namun tidak cukup dengan cinta. Kalau kita tanya ke semua orang yang mungkin beragama Islam, cinta Rasul pasti cinta gitu kan. Cinta Nabi pasti cinta gitu. Tidak ada seorang Islam manapun yang dia mengaku Islam, yang benar-benar Islamnya ya, kalau dia tidak cinta kepada Rasulullah. Karena apa? Karena setiap hari dia sebut namanya. Minimal ketika sholat. Tahiyat akhir, tahiyat awal dan tahiyat akhir ya. Ataupun ketika azan, pasti kita mendengar namanya. Sehingga seorang yang benar-benar Islamnya pasti akan mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW. Namun pendekatan cinta itu tidak cukup sebenarnya. Cinta itu kan butuh ma'rifat ya, butuh mengenal. Kita cinta kepada pasangan kita, ini yang sudah berpasangan ya, kalau yang belum ya, yang mudah-mudahan segera ya, Ustaz Ferdi ya, disegerakan gitu. Kalau kita hanya sekedar mengaku cinta secara emosional, sebenarnya tidak cukup hanya mengaku cinta gitu. Namun perlu dibuktikan dengan rasional. Karena kalau hanya sekedar emosional saya cinta, maka nanti ujung-ujungnya cinta buta pada akhirnya kan. Cinta tanpa alasan. Karena apa? Karena cinta yang paling indah itu cinta yang beralasan. Kita mencintai seorang pasti ada alasannya. Kita mencintai siapapun lah, kita mencintai orang tua kita, pasti ada alasannya kenapa. Kita mencintai istri atau suami, pasangan kita, pasti ada alasannya. Mencintai anak, terlebih dari mencintai Rasulullah SAW. Pasti ada alasannya, harus beralasan. Karena kalau tidak ada alasan, maka hanya sekedar cinta yang sifatnya ya sudah cinta saja gitu. Pada akhirnya ujung-ujungnya nanti cinta buta, fanatik, namun tidak paham apa yang menjadi alasan menyebabkan kita itu mencintainya. Sehingga pendekatan yang kedua, yang pertama itu pendekatan dengan emosional, perlu adanya pendekatan yang kedua, yaitu pendekatan secara rasional. Outputnya adalah
agar kita mampu meneladani Rasulullah SAW. Sehingga kekuatan emosional ditambah dengan kekuatan nalar ataupun rasional, maka akan menghasilkan bentuk kecintaan yang sempurna. Bentuk cinta kita tuh menjadi bulat gitu, sempurna. Tidak hanya sekedar cinta buta. Oleh karena itu kan dalam surat Al-Imran ya, ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jadi kalau kita Allah bilang kalau engkau itu ngaku cinta kepadaku, qul in kuntum tuhibbunallah. Kalau kamu benar-benar cinta kepada Allah, maka katakanlah Allah ini nyuruh kepada Rasulnya. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kalau kalian itu cinta kepada Allah, benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Ikuti itu bukan hanya sekedar mengikuti ibadahnya, mengikuti sunnah-sunnahnya, tapi mengikuti segala macam, bahkan mengikuti cara pola berpikirnya. Sehingga sempurnanya cinta kita kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah pun akan mencintai kalian gitu, mencintai kita. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum, maka Allah pun akan mengampuni ataupun ya mengampunilah dosa-dosa kita semua. Sehingga cinta kita tuh kalau ingin berbalas, ini kan kalau cinta tak berbalas itu sakit ya. Ya benar ya, Ustaz Ferdi. Masya Allah. Kalau cinta tak berbalas itu kan sakit rasanya. Makanya kalau kita ingin cinta Allah itu kita mencintai Allah, maka ikutilah Rasulullah sehingga Allah pun akan membalas cinta kita. Seperti itu. Nah, ini sebagai motivasi saja buat kita semua agar terus semangat meneladani Rasulullah SAW. Bahkan ada satu hadis ya, mengatakan tidaklah benar-benar iman seorang itu sampai ia lebih mencintaiku, kata Allah, kata Rasul itu, dibandingkan apapun. Sehingga kalau kita benar-benar iman kita itu benar, iman kita itu the real ya, nyata, maka cintailah aku gitu. Dibandingkan melebihi cinta kepada yang lainnya. Maka Rasul itu lebih dicintai dibandingkan apapun. Kalau kita benar-benar ingin dikatakan the real, benar-benar beriman. Sehingga membaca sirah pun, mengikuti kajian sirah pun itu penuh dengan cinta pada akhirnya. Kenapa? Karena sebaik-baiknya yang perlu diteladani adalah Rasulullah SAW. Sehingga itulah yang membuat alasan kami dan juga teman-teman ya, mudah-mudahan kita semua itu mencintai Rasulullah itu tidak hanya sekedar cinta buta, tidak hanya sekedar emosional belaka, namun penuh dengan rasional. Sehingga perlulah dengan segala macam upaya mengenal beliau, seluk-beluknya, kemudian kehidupannya, pola berpikirnya, model perjuangannya, strateginya, dari segala hal. Tidak hanya sekedar sisi ibadah aja. Karena ya sedikit banyak kita, ya ini kritik pada kita semua ya. Kita ini hidup mengenal Islam itu kebanyakan parsial, sedikit gitu. Satu bagian, bahkan rata-rata kebanyakan dari sisi fikih saja kan, dari sisi akhlak saja mungkin, tapi dari sisi keseluruhan pola pikir, bergerak dan segala macamnya mungkin bisa jadi belum, tanda kutipnya belum secara Islami. Sehingga inilah alasan kita terus menerus mengkaji Rasulullah SAW. Karena kalau kita lihat Rasulullah itu tidak pernah ya habis kalau kita kaji. Bahkan Ustadz Asep kemarin menyampaikan buku yang ditulis tentang Rasulullah itu di luar bahasa Arab itu hampir 3.000 buku ya. Walau alam sampai sekarang udah berapa gitu di luar bahasa Arab, apalagi yang berbahasa Arab gitu. Ya mudah-mudahan ini semangat kita bersama juga meneladani Rasulullah SAW. Baik, kita masuki
materi jahiliyah ya. Cuman yang apa namanya? Bagian yang kedua lah. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Eko ya tentang jahiliyah. Ini saya kembali lagi-lagi ikonnya. Sebenarnya terpesona. Nggak bosan-bosan sebenarnya memandangi peta ini. Gitu. Peta di mana awal sejarah Islam itu bermula. Di ini mana pointernya nih? Enaknya pakai pointer. Oh, bukan. Nah ini. Di mana dimulai dari ya kalau banyak buku-buku menyampaikan apa namanya wilayah yang gersang ya, sebenarnya nggak gersang-gersang amat sih Mekah itu, di wilayah yang tidak menjadi perhitungan kedua imperium ketika itu. Kalau ini dilihat Bizantium ya, Romawi, di sini Persia, ini wilayah yang tidak menarik bagi mereka sebenarnya. Wilayah Jazirah Arab ini nggak menarik. Walaupun tidak gersang, nggak terlalu gersang ya seperti yang digambarkan, namun tidak menarik karena tidak ada potensi sumber daya yang bisa dikelola di sini. Makanya tidak menjadi menarik perhatian kedua imperium besar ini, sehingga dari sinilah muncul keagungan Islam. Kemudian menyebar, kalau ini warnanya agak gelap ini di masa Rasulullah ya. Ini masa Rasulullah ini sudah sampai sini Islam ini. 23 tahun Rasulullah berdakwah. Kemudian dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, ini warna yang agak orange. Masya Allah ini sudah sampai luas seperti ini ya, sampai Afrika, mendekati Eropa bahkan ya, dan Asia, sebagian Asia Timur ya, Asia Barat maksudnya. Kemudian nanti di masa Bani Umayyah itu sudah menyebar kembali ke, bahkan menyeberang ke ini apa? Lagi-lagi nih apa? Andalus ya. Ini Andalus, ini Portugal, Spanyol, ya, ini Maroko yang kemarin ramai main bola ya kan. Maroko berhasil mengalahkan Spanyol dan Portugal dengan beberapa ini ya, gol ya. Nah, ini karena ada sejarahnya sebenarnya, berkaitan dengan sejarah gitu. Walaupun ya nggak bisa dicocokologi sih. Dan kemudian kalah sama Perancis, dan benar-benar kalah ketika itu pun dengan Perancis ketika apa namanya pasukan Musa bin Nusair itu ingin menaklukkan sebagian wilayah, walaupun sebenarnya tinggal beberapa kilometer lagi masuk ke Paris, jantungnya Prancis di sini nih. Cuma ini dipisahkan oleh pegunungan ya. Dan kemarin kalah juga kan main bolanya Maroko. Ya itu ya bukan cocokologi, cuman kalau kita mengkaji kembali sejarah, maka wilayah yang sudah pernah berhasil ditaklukkan oleh Islam apa namanya khalifah di masa Bani Umayyah itu sudah sampai sini gitu. Dan rencananya kalau ini berhasil, maka Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad itu mau sampai mana? Mau sampai sini. Ini mana? Tahu di mana ini? Ayo. Ini negeri pizza, Italia ataupun Roma ketika itu ya, jantungnya Romawi Barat. Dengan membiarkan nanti pasukan muslimin yang lain itu masuk ke dalam sini lewat Turki ataupun Konstantinopel. Ya, istri saya sedang di sana sekarang. Saya udah 2 pekan ya. Istri saya lagi jalan-jalan di sana sama anak saya yang paling besar ya. Ya, dengan apa nanti rencana sudah sampai sini, mau menguasai lagi. Karena apa? Menguasai ini cuman nggak butuh waktu lama gitu. Cuman 3,5 tahun saja sudah selesai. Kemudian menaklukkan berbagai macam wilayah ini beberapa pekan dan sudah selesai. Makanya mudah saja bagi Musa bin Nusair dan Tariq bin Ziyad dan pasukannya itu. Makanya rencana sampai sini. Namun qadarullah dipanggillah oleh khalifah untuk kembali ke Damaskus gitu, Bani Umayyah. Seperti itu. Nah, inilah kekuasaan Islam ketika di masa kurang lebih 100 tahun ya. 100 tahun pertama umat Islam. Namun nanti kalau sudah masa Abbasiyah lebih luas lagi. Bisa sampai Rusia dan segala macamnya. Nah, itu ya itu mengingatkan saja gitu. Kita kembali ke sejarah bahwa kita pernah berkuasa menguasai Eropa. Bahkan nih Mediterania ya sempat dikuasai oleh pasukan kaum muslimin, bahkan di masa Utsman bin Affan dengan pasukan angkatan laut yang pertama adalah Muawiyah. Muawiyah itu menjadi angkatan laut pertama ya, menguasai laut Mediterania yang tadinya orang-orang
Romawi ini menjadi tempat mainnya mereka ya. Semenjak dikuasai oleh Utsman, itu mereka nggak berani lagi tuh nyebrang-nyebrang. Bahkan di sebagian pulau sini nih, pulau Sisilia, pulau-pulau di sini sudah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan sampai ratusan tahun, kurang lebih 200 sampai 300 tahun. Amerika aja sekarang usianya berapa tuh? Belum nyampe 300 ya? Apa udah? Belum ya? Di Spanyol aja 800 tahun kita. Jadi belum ada setengahnya dari usia peradaban barat sampai hari ini. Baik, itu nostalgia aja. Intermezzo ya, biar nggak tegang-tegang gitu. Baik, membahas jahiliyah kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Eko. Cuman saya ingin membahas sedikit lagi agar kita menjadi paham. Karena ngelihat kuisnya kayaknya banyak yang kurang tepat. Sebenarnya tepat itu pertanyaan jawabannya benar semua. Cuman yang lebih tepatnya yang mana? Nah, kita perlu perdalam lagi. Karena apa? Karena jahiliyah itu tidak melulu identik dengan kebodohan, tidak melulu identik dengan primitif, tidak identik. Bahkan orang-orang jahiliyah itu maju sebenarnya, gitu. Di surat Iromazatil Irom, Iromazatil Imat ya, penduduk Irom itu ya. Di surat ada yang ingat Al-Fajr kalau nggak salah. Itu kan penduduk Irom itu membangun bangunan di bukit-bukit, namun mereka jahiliyah gitu. Jadi bukan primitif amat mereka gitu. Makanya di pertanyaan kuis itu yang ditanyakan mana yang lebih tepat, banyak yang jawab yang pertama kan. Sebenarnya jawabannya yang kedua seperti itu. Nanti kita bahas ya. Nah, ini Ustadz nih udah bikin kopi nih. Masya Allah nih. Yang online bikin sendiri ya di Zoom. Kalau yang hadir di sini disediain kopi, disediain snack ya. Ada pizza, ada apa lagi? Oh enggak ya? Ya, yang penting bisa dikunyah lah ya. Di depan belum, Lus? Di depan belum ini. Ya. Oh, boleh lah. Ya. Seorang pemikir dari Aljazair, ini beliau hidup sekitar tahun 1940-an ya. Satu masa dengan Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, kemudian Rashid Ridho, pergerakan-pergerakan termasuk Imam Hasan al-Banna, ya, Said Qutb. Nah, beliau yang memang mungkin jarang dikenal oleh kita ya, apalagi teman-teman yang bergerak di pergerakan pengajian mungkin jarang yang mengenal beliau, adalah Malik bin Nabi, seorang pemikir dari Aljazair yang buku-bukunya itu sempat dilarang beredar gitu di Timur Tengah, karena kalau beredar mungkin mampu membangkitkan peradaban Islam juga. Berkata, ketika Islam memandang wasaniyah, pemberhalaan, sebagai jahiliyah, hal itu karena sungguhnya hakikat kejahiliahan adalah pemberhalaan. Kejahilian tidak menanamkan pemikiran, tetapi memancangkan berhala. Nah, ini perlu digarisbawahi ya. Artinya apa? Jahiliyah itu identik dengan pemberhalaan dan bertolak belakang dengan pemikiran. Sehingga jahiliyah bisa diibaratkan adalah pokoknya harus begini, tanpa membuka ruang diskusi, tanpa membuka ruang berargumentasi. Sehingga tidak menanamkan pemikiran. Hati-hati kalau sekarang pokoknya, jangan-jangan kita jahiliyah. Pokoknya NKRI harus harga mati. Nah, itu ya, saya bukan ini ya, saya juga PNS. Bukan menjelekan NKRI-nya atau membuat NKRI itu menjadi berhala. Namun kalau tanpa pemikiran, kenapa kita harus cinta NKRI? Jangan-jangan kita jahiliyah. Pokoknya pilih mana? Pancasila apa Al-Quran? Nah, itu hal-hal seperti tersebut bisa jadi jangan-jangan kita jahiliyah kalau tidak memiliki argumen yang tepat yang mampu membangkitkan pemikiran kita. Sehingga pemberhalaan itu ya kalau berhala kan identiknya dengan jahiliyah ya. Namun pemberhalaan tidak hanya sekedar patung, tidak hanya sekedar hal-hal yang sifatnya disembah selain Allah. Tapi pemberhalaan itu bisa jadi hal-hal yang di luar nalar yang wajib harus kita terima, bisa jadi itu menjadi masuk
dalam kategori jahiliyah. Karena tidak menanamkan pemikiran. Jangan sampai kita terjebak dalam hal tersebut gitu. Pokoknya harus begini, udah dari sononya. Bapak kita udah seperti ini, nenek moyang kita ini sudah seperti ini, gitu kan? Ngasih sesajen begini. Nah, itu bisa jadi jahiliyah, walaupun mengaku agama Islam. Gitu. Nah, itu kata Malik bin Nabi dalam kitabnya Suratul An-Nadhah. Nah, mengapa mempelajari jahiliyah menjadi penting? Karena apa? Karena Islam itu hadir di atas puing-puing jahiliyah. Makanya kan surat pertama dalam Al-Quran itu surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ada 3 kata ilmu di situ. Pertama dengan kata kerja, 'allamal insana ma lam ya'lam, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam. Ada qalam di situ, perantara mencari ilmu. Alamal, kemudian kata kerja lagi ataupun kata sifat menjadi ilmu gitu, mengajarkan. Sehingga apa? Kehadiran Islam itu meruntuhkan jahiliyah. Karena Islam hadir di atas puing-puing jahiliyah. Maka tidak bisa kalau kita mensejajarkan hari ini tuh beriringan antara jahiliyah dengan Islami. Karena penting gitu. Kenapa? Karena penting karena Umar bin Khattab, ini tadi Zuhur tadi dibahas sama Ustaz Asep nih, Umar bin Khattab ya. Yang menyimak, Masya Allah, subhanallah gitu. Bagus kajiannya. Beliau berkata, jejaring kekuatan Islam akan terurai satu persatu jika ada generasi Islam yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Ini Umar bin Khattab berkata ketika tadi ketika kekuasaan Islam itu sudah sampai Persia dan Romawi. Ini sudah sampai Syam, sampai sini ini kekuasaan Umar bin Khattab nih. Di baratnya sudah sampai sebagian wilayah sebagian besar wilayah Mesir, Tunis, Aljazair, belum sampai Maroko, walaupun belum sampai Maroko ya, sudah merempet lah ke sini. Kemudian sebagian baratnya sudah sampai Irak gitu. Sudah sampai Persia. Itu di masa kejayaan Islam, Umar bin Khattab berkata seperti ini kepada rakyatnya ketika Umar menjadi khalifah. Oke lah kita sekarang itu maju, berkembang. Kita itu mampu menaklukkan negeri-negeri yang tadinya adidaya. Namun jangan salah, jangan sampai kita tidak paham jahiliyah, kata Umar. Karena jejaring kekuatan Islam akan terurai satu persatu jika ada generasi Islam yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah. Nah, pertanyaan sekarang kita hari ini. Ini dari yang hadir baik online ataupun offline ya. Ini udah pernah dapat materi jahiliyah belum? Sebelum yang kemarin ya. Kalau kemarin ya jangan bilang ya. Di SD lah, di SD ada pelajaran jahiliyah nggak? Paling SD ada, cuman itulah jahiliyah nyembah berhala ya kan. Jahiliyah itu ribawi kayak gitu-gitulah. PAI ada ya. Cuman nggak banyak ya. Banyak ya? Dikit ya. Nah itulah yang kita pelajari aja yang di Indonesia yang disebut umat Islam terbesar aja, pelajaran jahiliyah itu belum menjadi pembahasan yang cukup serius. Padahal sebenarnya jahiliyah ini mempelajarinya cukup serius atau cukup urgen sebelum mempelajari Rasulullah SAW. Agar kita paham, agar kita tahu bagaimana kita itu sekarang itu sebenarnya jahiliyah atau Islami atau seperti apa gitu. Jangan-jangan kita nggak tahu membedakan antara sebenarnya kita itu sekarang Islami atau jahiliyah. Sekarang kan rame semua syar'i gitu. Jilbab syar'i, kemudian pakaian syar'i. Apalagi semuanya disyari-syariin lah. Yang disebut syar'i itu seperti apa juga kadang kita nggak jelas ya kan. Jilbab syar'i, yang namanya jilbab itu jilbab gitu, nggak perlu ditambahin syar'i. Nggak ada, jilbab yang nggak syar'i itu nggak ada. Yang nggak syar'i berarti bukan jilbab kan pada gitu harusnya. Rumah syar'i, wah, apalagi lah semuanya disyariatkan. Gitu. Rumah syariah atau apapun lah. Ya tinggal kita
definisi syar'i itu seperti apa dulu gitu. Apakah semuanya dibuat sama orang Islam gitu misalnya bangunannya apa seperti apa gitu kan. Jangan-jangan berbeda gitu pengertian secara epistemologis, terminologis yang dimaksud syar'i secara syariat Islam dengan yang dimaksud syar'i secara marketing kita hari ini gitu kan. Jangan-jangan kita juga berbeda gitu kan. Nah, oleh karena itu Umar bin Khattab menyampaikan bahwa jejaring kekuatan Islam akan terurai satu demi satu jika ada generasi Islam yang tumbuh tanpa mengenal jahiliyah gitu. Ya kayak sapu lidi lah. Kalau sapu lidi kan kalau satu kan nggak ngaruh kan, terurai gitu. Jadi bukan ini kan, tapi kalau bersatu kuat bisa menyapu kotoran kan seperti itu. Nah, kenapa kita juga sekarang nggak maju-maju atau nggak ya begini-begini aja Islamnya? Jangan-jangan kita nggak belajar jahiliyah dulu itu, gitu. Atau belum paham atau belum sampai materi jahiliyah kepada kita semua, gitu. Sehingga ya pada akhirnya seperti inilah, baik itu Islam kita di Indonesia ataupun bahkan di dunia. Gitu. Sehingga ketika ada saudara kita di Palestina diusik, ya nggak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa kan, seperti itu. Atau minimal bantu donasi lah seperti itu. Sedangkan perbuatan yang lain yang membutuhkan kekuatan untuk mengalahkan Yahudi kita nggak mampu juga. Gitu. Karena apa bisa jadi? Karena kita tidak paham apa yang disebut dengan jahiliyah. Gitu. Karena kita tidak mengenal, tidak tumbuh berdasarkan jahiliyah. Gitu. Oleh karena itu ini menjadi materi yang sangat penting, makanya perlu part 2 ya. Kalau kemarin sudah disampaikan oleh Pak Eko, nah saya ingin menyampaikan kembali, mudah-mudahan lebih mengerti gitu tentang jahiliyah. Nah, kemarin sudah dijelaskan dan ini menjadi pertanyaan kuis kemarin. Jahiliyah berasal dari kata jahal ya. Ya, kalau kita dengar Abu Jahal kan, Abu Jahal itu kan ikonnya jahiliyah ya. Walaupun nama panggilannya bukan Abu Jahal kan, dipanggil di masyarakat Arab ya nggak mungkin lah bapak kebodohan enggak kan ya. Dipanggilnya apa? Abul Hakam gitu, Abu Hakam. Gitu. Ataupun nama aslinya siapa? Amr bin Hisham. Gitu. Dipanggil bapak kebijaksanaan sama orang-orang Quraisy. Namun Rasulullah ngasih gelar sendiri, dia bukan Abu Hakam dia. Dia bukan bapak kebijaksanaan, dia itu Abu Jahal, bapak kebodohan. Karena apa? Karena nanti kita bahas gitu. Kenapa disebut bodoh gitu? Bodoh bukan berarti primitif, ya kan? Bukan berarti dia tidak ada aturan. Ada aturan. Quraisy itu punya aturan gitu. Bahkan dia kan renovasi Ka'bah kan punya aturan. Di zamannya jahiliyah kan Ka'bah pernah direnovasi kan. Mereka bikin aturan bahwa harta yang untuk merenovasi adalah dari harta yang baik. Walaupun tidak disebutkan halal ya, yang baik-baik. Makanya kan Hijr Ismail itu sampai sekarang setengah kan. Tadinya enggak full gitu kan. Hijr Ismail itu satu-satuan dengan Ka'bah. Kenapa jadi setengah? Itu ada sirahnya. Karena harta yang dikumpulkan oleh orang-orang Quraisy enggak cukup untuk merenovasi Hijr Ismailnya. Gitu. Sehingga harta yang baik itu sedikit pada akhirnya ketika itu. Jadi ketika ditanya ada sumbangan-sumbangan dari orang-orang kepala-kepala suku, ini hartanya dari mana? Dari riba, nggak diterima. Ini harta dari mana? Dari pelacuran, nggak diterima gitu. Jadi hartanya yang baik-baik yang diterima, sehingga nggak sampai selesai itu renovasi Ka'bah, sampai ya diteruskan oleh di masa Rasulullah dan sampai sekarang Hijr Ismail juga nggak seperti itu aja. Jadi nggak seperti yang pada awalnya ketika dibangun sebelum masa renovasi seperti itu. Sehingga kurang tepat sebenarnya kalau jahiliyah itu disebut kebodohan atau jahiliyah itu primitif, tidak ada aturan. Ada aturan yang mereka punya humus, punya istilahnya kesepakatan. Ya, sama Ustadz Ferdi itu. Apa Ustadz ini? Ya, betul. Ya, jahiliyah walaupun pengertiannya jahal ya. Kita biasa menyebutkan kebodohan. Namun kebodohan itu perlu didefinisikan. Bodoh bukan berarti seperti anak kecil nggak tahu apa-apa, bodoh gitu. Bodoh bukan berarti tidak paham gitu. Namun menurut Abu Ishaq berkata dalam kitabnya Al-Luma berarti bahwa memiliki gambaran sesuatu yang diketahui tapi berbeda dari yang seharusnya. Bisa dipahami nggak? Saya punya Ini punya handphone ya.
Tahu fungsi handphone ya? Fungsi handphone buat apa? Buat komunikasi, buat telepon, buat apalah ya. Tapi kalau saya pakai buat lempar, ada kucing gitu, ngambil ikan saya lempar, itu bisa nggak? Bisa, gitu kan. Cuman bukan itu fungsinya, gitu ya. Ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu gitu ya, yang lagi di rumah mau ngiris bawang, mau ngiris cabe, nggak nemu tuh talenan, entah naruhnya di mana, tapi dia nemu laptop punya abinya, punya bapaknya. Dia pakai tuh laptopnya buat ngiris-ngiris. Ya, laptop ini dipakai buat ngiris-ngiris, buat alasan apa? Buat alas, buat ngiris gitu. Bisa nggak laptop buat ngiris? Buat tatakan bisa kan? Ya, namun itu bukan fungsinya. Nah, itulah jahiliyah. Itulah jahiliyah. Dia tahu fungsinya sesuatu itu apa, mengetahui secara sempurna, memiliki gambaran yang jelas tentang sesuatu yang diketahuinya, namun dia pakai tidak seharusnya. Itulah jahiliyah menurut Abu Ishaq Ash-Shirazi. Sehingga jahiliyah itu menjadi berbagai macam aspek bidang. Seorang suami tidak tahu fungsinya. Dia tahu fungsinya apa, namun tidak berlaku seperti apa yang seharusnya. Maka bisa disebut suami itu jahiliyah. Seorang istri juga seperti itu. Seorang ibu juga seperti itu. Dia tahu fungsi seorang ibu apa. Apa saja bla bla bla. Dia paham. Mengetahui fungsinya. Namun dia tidak berlaku seperti seorang ibu. Lebih jauh lagi ke pemimpin. Ya, seorang pemimpin, seorang presiden, seorang menteri dan segala macamnya, pejabat-pejabat negara, dia tahu fungsinya apa. Seorang presiden, seorang pemimpin. Namun dia tidak berlaku seperti seorang presiden atau seorang menteri dan sebagainya macamnya. Ya. Dia korupsi lah, dia apa. Nah, itulah termasuk jahiliyah. Ini masuk dalam segala aspek kehidupan gitu, bukan hanya suami istri segala macamnya gitu, bukan hanya presiden, namun semua aspek kehidupan. Seorang ahli hukum, bahkan makanya kemarin sempat ditanyakan ya, oh bukan di sini, boleh kajian di sini ya, di kajian kami kemarin. Ada seorang profesor, doktor, profesor, guru besar, namun dia tidak berlaku selayaknya seorang profesor, seorang pemikir. Bahkan ilmunya itu bukan dipakai untuk kebaikan, malah untuk menjelekan Islam. Maka itu profesor, dia walaupun pintar, dia kan tidak bodoh ya. Nggak ada profesor yang bodoh ya. Namun itu termasuk jahil. Kebodohan, ataupun jahiliyah. Sehingga nggak identik jahiliyah dengan bodoh. Nggak identik jahiliyah dengan primitif. Bahkan nggak identik juga jahiliyah dengan tanpa aturan. Jahiliyah pun tidak terbatas pada masa sebelum Rasulullah. Bahkan setelah Rasulullah, bahkan ketika ada Rasulullah pun sahabat pernah dibilang jahil. Jangan sampai engkau sifat jahiliyah pun sifat-sifat jahiliyahmu itu kembali setelah Islam memberikan pencerahan. Itu dikatakan oleh kepada Abu Dzar ketika menghina Bilal bin Rabah kan, ketika setelah dalam masa peperangan itu. Jadi Bilal itu dihina, kamu itu cuma anak budak hitam gitu. Langsung Rasulullah bilang, Abu Dzar, kamu jangan jahiliyah. Jangan kembali ke jahiliyah gitu. Kenapa? Karena kita itu sudah dimuliakan dengan Islam. Bahwa tidak berlakulah, tidak bolehlah seorang manusia itu menghina manusia lain karena alasan ras dan segala macamnya. Sekarang Eropa juga kan ribut masalah itu kan rasisnya, rasisme. Itu kan jahiliyah masih ada. Ya jangan jauh-jauh ke Eropa, di kita pun ada gitu kan ya, suka ngebully orang lain gitu kan. Ya itu jahiliyah juga kan, masuk seperti itu. Jadi jahiliyah pun tidak terbatas pada masa sebelum Rasulullah. Kemudian jahiliyah pun tidak identik, apa pilihan yang kemarin yang terakhir tuh saya lupa itu. Tidak identik juga dengan kemusyrikan, walaupun ikonnya adalah ikon kemusyrikan. Seperti itu. Jadi secara definisi yang tepat, ya walaupun yang lain benar gitu, yang paling tepat adalah memiliki gambaran tentang sesuatu yang diketahui namun berbeda dari yang seharusnya, sehingga tidak memaksimalkan fungsinya dengan baik. Kalau kita jahil itu kan serapan ke Indonesia jadi bingung ya. Lu jahil bener sama orang gitu kan? Apa jahil itu iseng ya? Beda lagi ya kalau kita ya. Iseng apa ya? Nakal ya, jahil.
akal ya. Itu serapan kita entah gimana ceritanya gitu jadi jahiliyah, jahal jadi jahil gitu ke istilah kita gitu. Cuman inilah apa namanya penjelasan yang lebih tepatnya. Walaupun yang lain benar, namun ada perlu dijelaskan lebih baik lagi gitu. Jadi yang keempat ini apa? Penuh dengan penyembahan berhala. Iya benar. Kemudian mengubur anaknya hidup-hidup. Itu bukan tradisi. Ya, kemarin dijelaskan oleh Pak Eko, bukan tradisi Quraisy. Makanya kalau ada bilang Umar bin Khattab itu pernah mengubur anaknya hidup-hidup, itu pernah dibahas oleh Ustadz Asep, guru kami, bahwa itu kurang pas atau tidak tepat. Orang-orang Quraisy tidak pernah mengubur anaknya hidup-hidup. Orang-orang Quraisy ya. Namun sekitaran Quraisy iya ada. Dan itu ada sebabnya. Karena apa? Anak perempuan yang dilahirkan ketika itu ini punya potensi, punya apa namanya? Ya, potensi yang tidak mampu dimiliki oleh potensi yang ketika anak laki-laki itu dilahirkan. Karena yang menjadi apa namanya? Menjadi kehormatan ketika itu adalah orang-orang yang berharta, orang-orang yang mampu memiliki penghasilan, mampu mencari uang, mampu kemudian nanti dengan uang yang banyak itu mampu berdagang, mampu berbagi. Nah, itu disebut karom, orang yang mulia. Makanya orang-orang yang jahiliyah itu menginginkan kemuliaan itu dengan banyak berbagi. Makanya kan ada ayat yang menyebutkan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang mulia di sini Allah adalah orang di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini untuk meruntuhkan kejahiliahan sebenarnya. Karena jahiliyah ketika itu yang disebut karom, karom itu sebenarnya bukan hanya sekedar mulia. Orang kaya yang mampu berbagi, yang mampu membagi-bagikan kekayaannya kepada orang lain. Traktir makan, traktir apa segala macam gitu kan, open house setiap hari gitu kan. Makanya kan apa namanya? Orang-orang jahili itu ketika ibadah haji, ketika musim haji, mereka tuh jor-joran tuh ngasih makanan ke jemaah haji itu. Sampai dengan hari ini ya, sampai dengan masa Islam gitu. Itu budaya jahiliyah sebenarnya. Cuman diserap ya dan nggak masalah gitu. Walaupun diniatkan dengan cara yang berbeda. Nah, ketika itu mereka meniatkannya agar mereka menjadi disebut orang-orang yang karom, orang-orang yang karim. Ingin disebut menjadi orang yang mulia dengan banyak berbagi sehingga orang-orang itu mengenal ini dari si fulan, ini dari Abu Jahal, ini Abu Lahab dan segala macamnya. Sama kan dengan hari ini ya. Cuman hari ini orang kaya yang nggak berbagi pun jadi mulia kayaknya ya di sisi kita gitu. Apalagi kalau musim nanti ya 2024 ya, ramai tuh orang-orang bagi-bagi bagi-bagi macam-macam ya, pasang banner di mana-mana gitu ya. Ya itu makanya untuk meruntuhkan kebiasaan jahiliyah yang dimaksud karom dalam Islam itu bukan sekedar orang yang mampu membagi-bagikan harta atau membagi-bagikan sesuatu, namun adalah di sisi Allah yang disebut karom itu orang yang paling bertakwa. Makanya ketika itu Bilal, kemudian apa namanya Sumayyah, kemudian lain-lainnya orang-orang yang disebut budak ataupun miskin, itu punya peluang menjadi orang-orang yang karom, orang-orang yang mulia, orang-orang yang disebut karim. Gitu. Karena kemuliaan di sisi Allah itu bukan hanya sekedar mampu membagi-bagikan harta, namun yang paling mulia adalah orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Dasarnya kenapa alasannya Allah salah satunya yang menurunkan surat apa ayat tersebut gitu. Sehingga ya encas dulu diencas. Sehingga jahal adalah persoalan yang terjadi pada 3 aspek, yaitu pengetahuan, keyakinan, dan perbuatan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jadi dia tahu segala sesuatu, dia yakin akan sesuatu tersebut dan dia mampu menjelaskan tentang sesuatu tersebut, namun dia tidak sesuai dengan yang seharusnya dia lakukan. Itulah disebut jahal. Jadi bukan bodoh dalam pengertian seperti anak kecil bodoh, dia nggak tahu cara nyalain laptop, dia nggak tahu cara jalanin motor dan segala macam. Bodoh bukan dalam hal itu yang disebut jahal. Kalau itu beda pengertian nih, ada Ustadz Wildan ya, ada ahli bahasa ya.
Mungkin bodoh anak kecil itu bisa majnun atau apapun ya. Cuman jahal di sini adalah pengertiannya adalah dia tahu sesuatu namun dia tidak berlaku tidak dengan seharusnya. Itulah disebut jahal. Makanya versusnya adalah ilmu. Makanya klop Allah menurunkan surat Al-Alaq di ayat apa di pertama di awal-awal wahyu itu pas gitu. Apa? Karena apa? Karena untuk meruntuhkan kejahiliahan, meruntuhkan sifatnya yang harusnya dia tahu harusnya namun tidak dipakai dengan seharusnya. Nah, inilah uniknya bahasa Arab nih. Lagi-lagi Ustaz Wildan nih, ada Ustaz Wildan di sini nih di Zoom ya. Uniknya bahasa Arab nih pasti ada lawannya, pasti ada pasangannya. Beda sama kita ya di Indonesia gitu. Ini, apalagi Ustadz Nurjaini belum ada pasangannya. Kenal lagi ya, enggak lah. Nanti akan datang pada waktunya. Nah, kalau di Arab itu pasti ada pasangannya, maksudnya ada lawannya. Jahal versusnya ilm, ya kan? Apa adil lawannya apa? Zolim, ya kan? Kemudian yang lainnya lah banyak itu. Kalau Indonesia kan enggak ya. Adil sendiri serapan dari bahasa Arab kan? Apa bahasa Indonesia adil itu apa? Ada yang paham? Bahasa Indonesianya adil. Kalau adil kan bahasa Arab tuh. Kalau Indonesianya apa kira-kira? Ya adil ya. Ya adil. Ya sampai bingung kan kita kan. Kita bahasa penerjemahan Indonesianya apa adil? Makanya Indonesia ini kosakatanya sedikit sebenarnya. Kalau tidak ada diserap dari Arab, kemudian Melayu dan segala macam sedikit. Dalam suatu catatan pernah disebutkan kalau bahasa Indonesia, kosakata Indonesia itu hanya sekitar 200.000 kosakata. Sehingga kalau kita bahasa apa lawannya adil, ya tidak adil gitu. Ya, tinggal kata ganti tidak aja tuh. Ya. Apalagi bahasa Inggris lumayan masih ada 1 juta kosakata ya. Tapi juga bingung kan, adil bahasa Inggrisnya apa? Adil. Fair. Kalau tidak adil, unfair ya. Ditambahin an aja. Ya nggak kaya juga ya. Ya itulah 1 juta. Nah bahasa Arab menurut catatan ya, ini mohon kalau dikoreksi ya Ustaz Firman ya. Itu ada 13 juta kosakata bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab ini nggak selesai-selesai ya. Yo, jadi pembenaran ya. Sama saya juga. Nah, kata jahil itu lawannya adalah ilmu. Sehingga apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Alaq itu menjadi sebuah keruntuhan dari jahiliyah. Menjadi pertanda meruntuhkan kejahiliahan. Makanya di awal itu kan Iqra, suruh baca, suruh berilmu kita itu. Makanya kenapa salah satu hikmahnya kenapa tidak awalnya sholat dulu, solu atau apa zakat lah atau apa tersenyumlah gitu kan di pertama itu surat apa Al-Alaq atau surat awal-awal surat yang pertama kali diturunkan. Tapi disuruh apa? Iqra. Kita harus berilmu dulu. Kenapa? Karena kejahiliahan itu sudah merajalela. Makanya untuk meruntuhkan itu Allah menurunkan surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan seterusnya. Dan ada 3 kata ilmu. Dengan qalam, dengan alamal 2 kali, dengan qalam 1 kali. Itu menjadi isyarat buat kaum muslimin seharusnya ya. Seharusnya ini isyarat menjadi kaum muslimin bahwa kita tuh diminta terus-menerus untuk berilmu. Tidak hanya sekedar banyak beramal. Para sahabat pernah ya, ketika zaman tabi'in ya, tabi'in atau para sahabat pernah mengatakan hari ini kita boleh banyak beramal. Karena apa? Karena ilmu tersebar luas di mana-mana. Namun pada suatu kelak nanti kalian seharusnya harus banyak berilmu dibandingkan beramal. Karena apa? Karena bisa jadi amal kalian itu tanpa ilmu. Nah, itu terjadi di hari ini. Kita banyak beramal namun nggak ada ilmunya. Ya makanya kan kita diperintahkan ikro gitu kan. Ya tapi alangkah mirisnya negeri kita yang mayoritas Islam itu, mayoritas banyak Islam di Indonesia, tingkat membacanya, tingkat ikronya itu jauh di bawah rata-rata manusia. Paling bawah gitu kita membaca. Padahal kita diperintahkan ikro, itu wahyu. Itu kata pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada Rasulullah.
dan kita memeluk dan mencintai Rasulullah, namun kita hari ini tingkat membacanya sangat-sangat rendah. Ya, dijawab aja sendiri. Hari ini, bulan ini sudah berapa buku yang kita baca, dengan sudah berapa buku yang sudah kita tamatkan ya, bukan buku kuliah ya. Ya itulah. Nah, kemudian ilmu di sini juga punya terminologi tersendiri dalam Islam, bukan hanya sekedar ilmu yang mungkin ya kita pahami sekarang gitu, ilmu yang seperti apa. Namun ilmu di sini bukan hanya sekedar pengetahuan terhadap aspek-aspek lahir dari sesuatu yang terukur dengan panca indera. Ilmu mencakup pengetahuan dan feel ya, kalau bahasa Inggrisnya rasa, yang dalam terhadap sesuatu meliputi seluruh tahapan wujud dari asal usul hingga tujuan akhir. Makanya kadang sekarang kita confuse dengan ilmu. Ya, Syekh Naqib Al-Atas, salah seorang pemikir pendidikan di Malaysia, walaupun dia lahir di Bogor gitu kan, namun besar di Malaysia dan sekarang tinggal di Malaysia, sampai sekarang masih hidup, mengatakan salah satu permasalahan pendidikan kita atau permasalahan umat Islam secara keseluruhan adalah salah satunya adalah ada 4, yaitu the loss of adab, kemudian confusing of knowledge, kerancuan ilmu pengetahuan. Kita bingung ilmu yang sekarang kita pelajari itu benar atau salah. Ya contoh lah di ekonomi, apalah ilmu ekonomi itu ya. Saya belajar ekonomi juga ya. Segala sesuatunya itu terbatas, ya kan? Masalah permasalahan ekonomi, kebutuhan kita tak terbatas, namun sumber daya kita terbatas. Itu kan menjadi jargon ekonomi konvensional. Ya, kalau teman-teman belajar ekonomi ya, gitu. Ataupun di SMP, di SMA lah gitu. Permasalahan ekonomi adalah salah satunya adalah kebutuhan kita tak terbatas, sehingga pada ujungnya nanti ada kebijakan 2 anak cukup. Ya, kebijakan ini yang berasal dari prinsip ekonomi tadi atau permasalahan ekonomi ini. Kenapa? Karena kalau kita banyak anak nanti bingung ngurusinnya. Karena sumber daya alam ini terbatas. Berdasarkan tadi pengertian ekonomi tadi. Padahal apa? Padahal Allah menciptakan bumi ini untuk cukup untuk manusia gitu. Mau berapa miliar pun manusia itu Allah akan cukupkan. Permasalahannya yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana kita mendistribusikan sumber daya ekonomi, bukan masalahnya keterbatasan sumber dayanya gitu. Itu 2 hal yang berbeda. Bagaimana kita distribusi menyalurkan sumber daya ekonomi atau bagaimana bukan karena keterbatasan sumber daya ekonomi. Dulu kita sibuk masalah keterbatasan sumber daya yang tidak dapat diperbarui, misalnya kelangkaan minyak bumi, batu bara. Sekarang udah ada teknologi listrik ya kan, mobil udah beralih ke listrik gitu. Nanti juga akan masa depan bisa jadi pakai tenaga surya ya kan, yang tak terbatas tuh tenaganya gitu kan, tiap hari ada. Dan hal-hal pasti manusia itu akan berinovasi. Sehingga tidak menjadi permasalahan sebenarnya keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu itulah ilmu yang kadang salah gitu, kadang kurang pas, confuse. Kita bilang Syekh Naqib Al-Atas bilang tidak beraturannya pengetahuan kita, kebingungan atau kerancuan kita dalam berpikir, sehingga menimbulkan kesimpulan yang salah, kebijakan pun menjadi salah gitu. Sehingga permasalahannya sekarang apa? Di Jepang sekarang orang nggak banyak punya anak tuh. Ya, kemarin saya lihat berita bahkan banyak rumah-rumah besar yang nggak diwaris, nggak ada pewarisnya ya kan, ahli warisnya nggak ada karena nggak punya anak mereka, sehingga diambil sama negara kan gitu. Kalau kita di Indonesia alhamdulillah nih ya, berproduksi terus ya, jadi nggak jadi masalah sebenarnya, walaupun ada kebijakan dari kita bahwa 2 anak cukup dan segala macamnya lah. BPJS berapa, 3 anak ya kalau PNS ya. 3 ya, saya juga 3. Ya, anak yang 4 ke 5 suruh bayar sendiri gitu. Nah itulah kerancuan pemikiran, sehingga menghasilkan kebijakan yang salah. Makanya ilmu itu harus tidak hanya sekedar yang terukur oleh panca indera, namun perlu feel, pengetahuan, terlebih dari Islam. Bagaimana Islam itu mengajarkan ataupun menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, bahwa sumbernya adalah dari Kitabullah dan juga Sunnah Rasulullah. Kemudian diturunkanlah menjadi ilmu pengetahuan, baik itu ilmu yang syar'i ataupun ilmu yang tidak syar'i.
Nah ini jangan salah kaprah ya. Ilmu nggak syar'i ini. Apa ilmu nggak syar'i? Nah ini penjelasan dari Imam Al-Ghazali. Ilmu syar'i adalah ilmu yang sifatnya berhubungan langsung dengan ilmu-ilmu akhirat, agama. Ilmu fikih, ilmu tentang ibadah, ilmu akidah. Ilmu yang tidak syar'i, ilmu yang tidak berhubungan langsung dengan akhirat. Namun itu perlu dipelajari. Seperti ilmu kedokteran, ilmu alam, dan segala macamnya. Jadi jangan sampai salah, ini ilmu nggak syar'i. Penjelasan siapa dulu. Kemudian Al-Quran menegaskan bahwa Allah adalah sumber dari ilmu. Ilmu berasal dari anugerah. Ilmu berasal dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Sehingga itulah yang harus kita garis bawahi, bahwa hari ini kita harus pintar-pintar untuk mencari ilmu dan tidak bosan-bosan untuk menuntut atau mencari ilmu pengetahuan. Karena apa? Karena hari ini kita dituntut untuk memperbanyak ilmu dibandingkan memperbanyak amal. Kalau amal kita banyak namun tanpa ilmu, akan sia-sia amal kita kan, seperti itu. Ya salah satu caranya adalah ya dengan mengkaji sirah ini, bagaimana Rasulullah itu beramal atau berbuat, berperilaku, kemudian mampu kita ikuti. Kemudian jahiliyah versus risalah, kemarin sudah dijelaskan juga oleh Pak Eko ya. Jahiliyah adalah istilah dimunculkan oleh Al-Quran untuk menggambarkan kondisi umat manusia sebelum Islam yang menyimpang dari petunjuk Allah. Ini pembatasan ya. Saya katakan di sini karena kita mengkaji sirah, maka pembatasannya zaman jahiliyah adalah zaman sebelum diturunkan Al-Quran. Sebelum diturunkan oleh Rasulullah dan juga dimunculkan diturunkan Al-Quran. Namun sifat jahiliyah itu tidak terbatas oleh zaman. Bisa jadi kita pun kena jahiliyah. Manusia jahiliyah tidak mesti primitif. Nah, tadi saya katakan ya, manusia jahiliyah tidak mesti primitif, terbelakang, tidak memiliki pengetahuan, tapi bisa saja berwawasan, berpengetahuan dan mampu berkarya namun tidak sesuai dengan hakikatnya. Ya, apalagi sekarang banyak, nggak usah disampaikan. Ya kita lihat sendirilah apakah posisi kita ataupun kondisi kita hari ini sudah terkesan Islami atau jangan-jangan jahili. Ya baik itu di aspek pribadi kita ataupun aspek dalam bermasyarakat ataupun dalam berpolitik, bernegara dan segala macamnya. Itu termasuk berekonomi, bersosial. Apakah walaupun kita berwawasan, kita memiliki pengetahuan modern dan segala macamnya, jangan-jangan kita masih jahiliyah gitu. Nah, masyarakat dunia sebelum Islam memiliki pencapaian kemajuan yang berbagai bidang. Romawi, Persia, India, Cina, dan segala macamnya ya, berhasil bangun peradaban. Suku Quraisy di Mekah berhasil menjadi penentu perdagangan di Jazirah Arab dan dunia. Ingat, surat Al-Quraisy, ya, surat favorit. Kalau jadi imam kadang suka baca surat itu ya, seneng. Gampang. Li'ila fi Quraisyin. Ada yang bawa terjemahan nggak? Enak nih. Sedikit mengkaji. Ini surat nggak sesederhana yang kita bayangkan ya. Li'ila fi Quraisyin. Apa terjemahannya? Apa Ustaz? Li'ila fi Quraisyin. Ayo. Di Zoom lah. Ada yang di Zoom? Terjemahan. Ila fihim rihlatash syita'i wasoib. Nggak sederhana yang kita bayangkan. Orang-orang Quraisy mereka suka berdagang, ila fihim rihlatasyita, suka berjalan-jalan, rihlah lihlatasyita iwasoib, dari utara ke selatan, dari Yaman ke Syam dan segala macam sebaliknya. Enggak sederhana yang kita bayangkan. Quraisy itu punya ilafihim, punya kontrak dagang mereka. Ini dibangun oleh kakek buyutnya Rasulullah, Hashim. Punya kontrak dagang dengan Persia dan Romawi. Kan Persia dan Romawi kan selalu perang ya. Penengahnya siapa? Ini orang-orang Quraisy salah satunya. Makanya Mekah itu bukan padang gersang yang tandus, bukan yang seperti kita bayangkan, apalagi di buku-buku ini ya, anak-anak ya. Buku-buku kartun anak-anak itu ya. Nggak tandus, nggak gersang. Mekah itu menjadi pasar sebenarnya. Pasar transit. Walaupun mereka tidak punya sumber daya alam, kecuali ya paling kulit gitu kan, itu juga nggak besar gitu. Mereka itu pasar transit, pasar dagang gitu.
Ya sama lah sekarang kayak siapa? Singapura ya. Singapura kan nggak punya sumber daya alam ya. Barang-barangnya dari Indonesia itu. Cuman didagangnya di Singapura gitu kan. Dari Cina didagangnya di Singapura, dari Amerika jualannya di Singapura gitu kan. Mereka nggak punya apa-apa kan? Punya apa Singapura? Nggak punya apa sumber daya. Bahkan sebagian wilayahnya kan hasil dari reklamasi kan. Pasirnya itu dari mana? Dari Riau itu, Singapura itu. Iya. Ya itulah Mekah juga seperti itu, nggak punya sumber daya. Namun apa? Menjadi pasar transit, pasar dagang. Makanya disebut ilafihim, ilaf. Mereka punya kontrak dagang sama Persia, sama Romawi. Bahkan sama sebagian negara-negara Asia Timur. Termasuk bisa jadi ada dari Indonesia barang-barangnya tuh. Ya dulu belum ada Indonesia ya, dari Nusantara lah. Karena ketika itu ada apa namanya? Asar, apa namanya? Riwayat ditemukan jauh sebelum Rasulullah diutus ya, 200 tahun sebelum Rasulullah diutus. Ditemukan jahe, cabai itu ada didagangkan di pasar-pasar Mekah itu. Jadi komoditinya tuh nggak cuman apa namanya dari Cina ya, keramik, apa karpet, bukan hanya itu, tapi ada rempah-rempah. Ya. Ada kapur, barus, ada di Mekah itu, di pasar Mekah ketika itu. Bisa jadi dari India ataupun bahkan India juga bukan produsen utama, bisa jadi dari Nusantara. Barang-barang dagangan Mekah itu. Makanya Quraisy itu kan salah satu julukannya Quraisy kenapa? Karena bisa diambil dari kata kirsh. Kirsh itu apa? Bahasa Arab kirsh, uang logam. Ya, uang logam itu kirsh, kirsun, kirsh. Ya istilahnya yang logam-logam yang receh-receh aja diambil sama mereka. Gitu. Saking seni berdagangnya tinggi. Dan mereka dagangnya nggak buka kios kayak gitu ya, buka toko herbal gitu. Nggak gitu. Tapi mereka dagangnya internasional. Jadi transit di Mekah, nanti mereka bawa itu bisa jadi didagangkan di Mekah, di pasar Mekah, atau dibawa ke Syam ketika musim panas. Gitu. Dibawa ke Syam. Nanti dari Syam dia jualan, pulangnya nggak kosong tuh onta-ontanya. Mereka bawa dagangan dari Romawi, barang dagangan-dagangan, itu dibawa nanti ke Yaman, ke selatan. Petanya dibuka lagi nih. Mana? Nah, ini Syam di atas, ini Yaman di bawah. Ini Mekah, Madinah. Ini pasarnya nih, jalurnya. Nanti jalurnya sebenarnya lewat Madinah. Makanya nanti ada pencegatan ketika Rasulullah setelah hijrah ya. Itu kan kafilah dagangnya Abu Sofyan tuh dicegat kan sama kaum muslimin kan. Itu dicegat namun lolos, dia berhasil lewat Islam. Nanti berapa bulan kemudian dia lewat lagi tuh, lewat Madinah dan ini mau dicegat lagi sama Rasulullah, pasukannya Rasulullah gitu. Sehingga namun berhasil lolos, namun Mekah itu sudah mengirimkan pasukan dipimpin oleh Abu Jahal itu untuk menyerang di Badar. Makanya pertempuran pertama di Badar. Ini jalur dagang sebenarnya. Ini bukan karena Badar itu gersang, nggak ada apa-apa, enggak, ini jalur dagang. Dan Badar itu adalah salah satu pasar di wilayah dekat Madinah. Dulu belum masuk Madinah Badar. Makanya sahabat Rasulullah tuh unik. Ini mau perang Badar, cuman nih jarang diketahui ya. Mau perang Badar, tapi tetap bawa barang dagangan. Ini uniknya orang-orang ini ya, muhajirin ya. Sempet-sempetnya dagang ketika mau perang gitu. Di Badar itu pasar, gitu. Pasar, cuman nggak rame ya. Pasar transit juga itu, nggak rame. Makanya Badar itu bukan wilayah yang kosong, nggak ada apa-apa, ada penghuninya, ada penduduknya, ada di situ gitu. Nah, kemudian dari sini ke Syam, ke Yaman, ke bawah. Gitu. Nah, makanya nanti kan episode selanjutnya kelasnya dibahas tentang Ashabul Fil ya. Abraha dari Yaman itu mau nyerang Mekah. Kenapa? Karena Mekah menjadi salah satu pusat ekonomi. Ini Abraha ingin memindahkan pusat ekonominya ke Yaman. Alasannya gitu. Nanti dibahaslah sama Pak Eko atau Ustadz Hafiz nanti ya. Gitu. Jadi ya banyak yang baru tahu kan. Nah, itulah pentingnya belajar. Sehingga orang-orang Quraisy itu punya aturan mereka, bukan nggak punya aturan, mereka punya aturan. Dan salah satu aturannya adalah tidak boleh berafiliasi dengan Persia ataupun Romawi. Karena akan merusak kontrak dagang mereka.
Karena pernah ada dari orang-orang orang Quraisy yang berafiliasi dengan Romawi. Pada akhirnya nanti dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Karena tidak boleh berafiliasi. Ini aturan mereka gitu. Jadi mereka menjadi penentu perdagangan. Pada akhirnya mereka menjadi yang menentukan harga juga mereka. Ya itulah unik ya kan. Ya kita juga kan nggak bisa menentukan harga ini ya. Nggak bisa menentukan harga kita. Yang menentukan apa? Singapura kan, harga minyak, harga komoditas kita ya. Gitu, seperti itu. Sebentar saya ada telepon. Nggak jadi. Itu suku Quraisy dan mereka punya aturan, termasuk ya ini jahiliyah juga ya. Termasuk kita pernah dengar ya ibadah haji nggak pakai busana di masa jahiliyah, pernah ya? Ya, mungkin pernah dengar ya, sebelum Rasulullah itu ibadah haji ada orang-orang yang nggak pakai busana. Atau pakai busana hanya menutupi alat vitalnya saja. Itu karena aturan yang dibuat oleh orang Quraisy. Kenapa? Itu humus, peraturan. Bahwa kain ihram untuk ibadah haji harus dibeli di Mekah sama orang Mekah. Dan harganya nggak murah. Gitu. Makanya orang-orang dari Jazirah Arab, dari sekitaran Arab itu, yang orang-orang yang nggak punya uang, mereka datang haji, cuman nggak mampu, ya walaupun bawa baju banyak, cuman aturannya harus pakai beli di Mekah, pakaian ihramnya, dan harganya nggak murah, mereka nggak sanggup, maka mereka nggak pakai pakaian apa-apa, atau pakaian yang hanya menutupi alat vitalnya saja. Ya kalau laki-laki masih mending, kalau perempuan, mereka nggak sukarela untuk sukarela ibadah haji tanpa busana, bukan dasar yang nggak pakai busana. Ada yang pakai busana, namun kain ihramnya itu harus dipakai dibeli dari orang-orang Quraisy atau orang-orang Mekah. Sehingga ada orang-orang yang nggak berbusana, sehingga tawafnya itu bukannya labbaik Allahumma labbaik atau memuji Allah, tapi tawafnya adalah sambil mencaci maki. Kalian ngeliatin saya nggak ridho ya, gitu-gitulah bahasanya ya, seperti itu. Bukan karena tradisinya harus nggak boleh pakai busana, bukan itu. Itu aturan. Nah, pada ujungnya aturan-aturan itu adalah hubungannya nanti bukan masalah hubungan ritual pada akhirnya. Mengubur anak hidup-hidup itu bukan ritual, mengubur anak perempuan hidup-hidup, kemudian penyembahan berhala sekalipun itu bukan ritual, tapi hubungannya adalah hubungan ke arah ekonomi. Jadi nanti kita balik ya, penjelasan kenapa orang-orang jahiliyah seperti itu, bukan karena ritual semata, bukan karena keharusan dari sononya begitu, bukan, tapi karena keputusan orang-orang pembesar-pembesar yang ingin faktor ekonomi itu tidak diganggu-gugat. Jadi berbeda sama ritual yang seperti harus begini, harus begitu, bukan. Nah, kemudian ada suatu hadis, sungguhnya Allah memandang penghuni bumi, maka dia murka kepada mereka semua, baik itu bangsa Arab maupun bukan bangsa Arab, atau di luar Arab atau Ajam, kecuali sisa-sisa ahlul kitab. Yang pertama kali membawa berhala ke Mekah itu siapa? Ada ingat? Siapa? Sebelum Rasulullah itu, jauh sebelum Rasulullah itu, ada seorang pedagang pembesar Quraisy Arab yang bermain atau sedang berdagang di Syam, melihat Syam itu kotanya sangat hijau, sangat subur, melihat itu, kemudian dia tertegun, kenapa kota saya Mekah itu gersang atau kering, kerontang, airnya keruh dan segala macamnya, nggak segar. Ternyata dia melihat orang-orang Syam itu menyembah berhala Hubal di situ. Makanya Si Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini yang membawa berhala. Pertama kali membawa berhala ke Ka'bah, ke Mekah. Awalnya ditentang dia sama pengikut murni agama Ibrahim gitu. Ditentang. Namun lama-lama karena dia pembesar, kemudian dia dijelaskan dan segala macamnya, termasuk faktor ekonomi juga, membeli berhala itu, dia jual lagi berhalanya, maka orang-orang ahlu kitab itu lama-lama menyingkir dari sekitaran Mekah, sekitaran Ka'bah, menyingkir ke pegunungan. Makanya ada yang ketemulah pendeta-pendeta dan segala macamnya di sana gitu kan. Termasuk Waraqah bin Nawfal itu sisa-sisa ahlu kitab gitu kan. Pamannya Khadijah ya. Kemudian termasuk dari
ayahnya Said bin Zaid, salah satu sahabat Rasulullah yang dijamin surga. Said bin Zaid, Zaid bin siapa saya lupa. Itu dia masih ingin mencari agama murni Ibrahim. Namun di tengah jalan dia dibunuh gitu kan. Sama orang-orang Quraisy gitu. Karena saking langkanya gitu mencari agama murni ketika itu. Makanya Allah itu murka kepada seluruh penduduk bumi. Nah, kenapa jadi dominan setelah Nabi Isa kan? Sumber petunjuk Allah yang terdekat di masa Islam adalah Taurat dan Injil. Kedua kitab tersebut tidak lagi menjadi rujukan manusia dalam menjalankan kehidupan dalam skala pribadi, masyarakat, hingga negara. Karena apa? Karena sudah ada banyak campur tangan manusia. Dicoret-coret. Terlebih ada, antum pernah dengar Konsili Nisea? Konsili Nisea itu salah satu kesepakatan pengikut Nabi Isa yang yang sudah tercemar gitu kan, yang sudah tereduksi, dan di situ diputuskan kesepakatan bahwa Tuhan itu ada 3. Bacalah nanti, cari Konsili Nisea, itu jauh sebelum Rasulullah. Jadi mereka berkumpul menyepakati itu, walaupun nanti ada orang-orang yang nggak sepakat menyingkir gitu kan, keluar gitu dari agama Nasrani lah ketika itu, Nasoro. Nah itu makanya kenapa munculnya ada 3 Tuhan, disitulah diputuskan. Jadi Tuhan itu diputuskan dalam suatu konferensi. Uniknya mereka di situ. Kemudian masa fatrah, yaitu selama 5 abad antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian membuat manusia itu semakin jauh dari jalan Allah dan sangat membutuhkan keadilan risalah baru. Jadi saking nggak ketemunya risalah yang lurus itu dari zamannya Nabi Isa, apalagi dari Nabi Ibrahim kan. Kemudian ke Nabi Isa, kemudian ke Nabi Muhammad tuh 5 abad. Jadi sangat jauh. Sehingga agamanya sudah tercemar gitu kan. Kemudian masa jahiliyah hingga sebelum Isa disebut An-Nadawi dalam karyanya Asrar Nabawiyah sebagai masa krisis puncak spiritual manusia. Sehingga kemanusiaan nyaris bunuh diri ketika itu. Manusia hampir tidak punya harapan untuk menjadi lebih baik. Jadi orang yang ingin benar-benar mencari agama yang lurus itu nggak ada lagi. Gitu. Maksudnya susah, sangat sulit untuk mencari agama yang benar-benar lurus, benar-benar murni ketika itu. Ini disebutkan oleh Abu Hasan Al-Nadawi dalam kitabnya Asrar Nabawiyah. Bahkan beliau menyebutkan dalam bukunya itu di sebagian besar halamannya menyebutkan masa-masa jahiliyah. Jadi kalau mau tahu detail jahiliyah, baca Sirah Nabawiyahnya Abu Hasan Al-Nadawi. Itu sebagian besar menyebutkan, termasuk jahiliyah di Persia, Romawi. Jadi nggak sekedar di Arab ya, nggak sekedar di Quraisy, tapi ada di India. Di Persia tahu salah satu kejahiliannya apa? Antum habis makan bersendawa ya, gitu ya. Itu sama Kisra. Siapa yang tadi bersendawa? Coba sini, penggal palanya itu. Itu saking jahiliyahnya. Itulah jahiliyah. Kemudian di India juga seperti itu. Mohon maaf, di India itu sampai kemaluan perempuan itu menjadi Tuhan, menjadi sembahan. Ya entah gimana caranya, walau alam ya, antum baca bukunya aja lah. Nah, paradigma jahiliyah penuh dengan mitologi, pemberhalaan. Ya, sekarang juga sama ya, mitologi banyak ya. Makam ya. Ini makam ini bawa karomah, antum ke sini nanti pulang-pulang bawa airnya, nanti bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Itu kan mitos ya, mitologi. Jahiliyah juga gitu, berhala gitu. Sekarang kan berhalanya beda. Jangan lewat sana, nanti sakit pulangnya gitu. Foto-fotonya jangan bertiga, jangan ada yang ganjil. Nanti yang tengah-tengah itu mati duluan gitu. Nah, itu kan mitologi itulah. Ya termasuk kita nih ada kupu-kupu di sini, nanti ada tamu nih datang. Itulah contoh-contoh mitologi ya, yang nggak bisa diterima oleh nalar. Kemudian abaiyah ini nativisme, ataupun ya bapak kita dulu ngomong gitu kok, nggak apa-apa gitu. Ini dari bapak saya kayak gini gitu. Ini dari kakek moyang saya ngomong udah kayak gini, makanya saya melakukan ini. Nah, itu. Kakek saya dulu ngasih sembahan kepala kerbau kok ke laut pantai selatan, ya kita juga ngasih lah kayak gitu. Itulah nativisme. Abaiyah gitu. Abi dari kata abi ya, bapak, kakek moyang gitu. Asobiyah
fanatisme, kesukuan. Sekarang juga ya, di Lampung apalagi. Ya bukan karena orang Lampung ya, bukan ya. Maksudnya asobia itu, ya bukan itu, karena apalagi sekarang ya. Pokoknya selamatkan dulu anggota partai kita. Nah itulah. Masalahnya belakangan, masalah ini belakangan gitu. Masalah benar salah belakangan. Sama gitu. Zaman jahiliyah juga gitu. Ada satu suku. Ini gara-gara cuma 2 orang yang bertikai dengan suku yang berbeda, ini 2 suku bisa perang. Berhari-hari, berminggu-minggu gitu. Bisa perang. Yang benar yang salah nanti dulu, yang penting perang dulu. Setelah perang, udah, ini yang masalahnya apa sih sebenarnya? Nah, itu baru nanya masalahnya. Asobia itu namanya. Ya sama sekarang juga gitu kan. Ya korupsi nggak boleh. Kemudian ya udah yang korupsi kumpul nih, kumpul, nanti bikin partai ya gitu. Udah ya, kehormatan. Karom ya, tadi sudah jelaskan karom, kemuliaan. Paradigma jahiliyah nih. Orang yang mulia penuh dengan kehormatan. Sekarang kan kalau kehormatan pasang banner di mana-mana ya kan. Apa kepak-kepak sayap gitu ya. Itulah. Padahal nggak ngasih apa-apa juga ke kita gitu. Tapi pengen disebut terhormat gitu kan. Kemudian ria, sum'ah, popularitas, ya jelas lah. Jahiliyah nih, kalau kita nyari popularitas aja jangan-jangan kita jahiliyah gitu ya. Al-mala. Al-mala ini punya pembahasan sendiri sebenarnya. Al-mala itu istilah banyak di Al-Qur'an tuh istilah al-mala, wal mala atau itu istilah orang-orang elit. Kalau di Quraisy itu Abu Jahal, Abu Lahab, pokoknya petinggi-petinggi kepala suku. Nabi Sulaiman itu disebut Al-Mala karena dia menjadi pemimpin. Al-Mala itu identik dengan kekuasaan penguasa dan pengusaha. Sekarang juga ya. Ya. Penguasa sekarang itu dekat juga dengan pengusaha kan? Sembilan naga gitu. Dekat lah gitu. Itu Al-Mala, elit. Nah, itu paradigma jahiliyah. Gitu. Makanya ada yang bilang ini orientalis yang menyebutkan Rasulullah itu mengangkat dirinya menjadi nabi, menyatakan dirinya menjadi nabi untuk menjadi seorang pemimpin Arab. Nah, itu orientalis menyebutkan seperti itu. Hijrah ke Madinah itu untuk mendirikan sebuah negara, itu disebut Al-Mala. Nah, itu sempitnya pemikiran dari orientalis sebenarnya. Bahkan padahal hijrah ke Madinah itu nggak seperti sederhana yang mereka pikirkan kan. Tidak hanya jas kekuasaan ansih gitu, tidak hanya kekuasaan saja. Hijrah ke Madinah itu tidak hanya mendirikan negara saja. Karena ya mereka mengkaji berdasarkan aspek politik Islam ya. Walaupun nanti di masa-masa khalifah-khalifah juga kan perpecahan karena perebutan kekuasaan kan. Karena itu yang paling menarik untuk dibahas sebenarnya kan. Cuman bukan sesimpel itu gitu. Nah, ini disebut al-mala, elit, menjadi penguasa. Makanya kan ketika Nabi palsu Musailamah al-Kadzab itu kan pernah menyatakan, oke nggak apa-apa, saya ikut ajaran Rasulullah, tapi saya yang menjadi pemimpinnya. Kata Musailamah gitu. Kata Rasulullah dan nggak bisa kayak gitu. Islam itu bukan kepemimpinan, sekedar kepemimpinan. Bukan itu. Bukan hanya sekedar menjadi elit. Bukan hanya kekuasaan Islam itu. Tapi yang dipikirkan Musailamah, saya ingin menjadi pemimpin gitu. Gimana cara tercepat menjadi pemimpin? Ya udah saya jadi nabi aja, menyatakan diri menjadi nabi. Makanya dia disebut al-kadzab kan, menjadi nabi palsu, pembohong. Bukan karena ingin menjadi nabi. Makanya kan sekarang aliran-aliran bahkan yang mengaku-ngaku nabi apa segala macam sekarang kan ya karena dia yang ingin atau menciptakan agama sekarang itu kan dianya yang ingin jadi seorang pemimpin gitu kan. Pemimpin dari pengikutnya kan seperti itu. Nah, kita masuk ke sedikit lagi ya. 5 slide lagi lah. Jam berapa nih? Setengah jam. Ya, geopolitik dan geojahiliyah, geoekonomi jahiliyah. Nah, kita sedikit masuk ke Mekah ya. Bagaimana posisi Mekah di tengah percaturan dunia. Tadi sempat dibahas ya. Surat Al-Fil, nanti mudah-mudahan dibahas di kelas selanjutnya. Surat Al-Fil dan Quraisy merupakan 2 surat Makkiyah
yang keseluruhan isinya menggambarkan geopolitik dan ekonomi masyarakat jahiliyah. Tidak hanya terbatas pada masyarakat Arab, apalagi Mekah, mereka meliputi negara-negara besar yang terhubung dengan Jazirah Arab, termasuk dua imperium besar ketika itu, yaitu Persia dan Romawi. Jadi makanya Quraisy itu nggak sederhana yang kita bayangkan. Kita baca lila fi Quraisyin ila fi imriha tashti wa soib falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Min ju' apa namanya? Apa menyelamatkan ya. Ayat terakhir apa? Artinya itu menyelamatkan dari kelaparan dan ketakutan kan. Khauf min ju' wal khauf. Itu enggak sederhana yang kita bayangkan. Masalah masyarakat sampai dengan hari itu kan sebenarnya dua itu. Masalah perut dan ketakutan. Gitu. Makanya Amerika sumber pendapatan paling besarnya apa? Antum tahu apa? Sampai dengan hari ini apa? Bukan otomotif, bukan apa. Mereka jualan senjata, jualan ketakutan. Minju iwal khauf gitu, dan kelaparan. Itu yang menjadi komoditas sebenarnya. Sebenarnya mau dunia damai apa ya? Udah gak usah jualan senjata kan, gitu jelas, simple. Cuman mereka menebar ketakutan dan kelaparan. Kelaparan di dunia apa di negara dunia ketiga kan, Afrika. Seperti itu. Jadi kalau orang mau jadi presiden, itu cuma dua sebenarnya syaratnya. Bisa mampu mengatasi kelaparan dan mampu mengatasi ketakutan. Itu aja. Simple sebenarnya kalau mau jadi. Itu ada di surat Al-Quraisy. Ya walaupun turunannya nanti banyak. Itu jelas. Tapi masalah itu yang menjadi inti dari masalah kita. Masyarakat gitu kan. Ketakutan dan kelaparan. Nah melalui dua surat ini Al-Quran memberi gambaran yang cukup jelas tentang posisi Mekah dan bangsa Arab. Sini. Dan bangsa Arab dalam percaturan dunia. Mekah menjadi pemain regional Jazirah Arab. Nih, apa? Nanti ya. Nih. Jadi apa namanya? Apalagi di surat Al-Quraisy, apa surat Al-Fil, gitu kan? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jadi enggak sesederhana yang kita bayangkan surat Al-Fil Abraha nyerang Ka'bah kemudian nanti ada burung ababil gitu kan berbondong-bondong nggak jadi gitu kan. Kemudian mereka hancur pasukan gajah itu enggak sederhana yang kita bayangkan. Kenapa Abraha itu nyerang Mekah gitu kan? Pasti ada alasannya gitu. Kenapa jadi Mekah? Kenapa nggak nyerang Persia gitu kan? Abraha kan orang ini ya, afiliasinya ke Romawi ya, orang Nasrani gitu. Kenapa nggak nyerang Persia aja itu, hancurkan Persia? Kenapa Mekah yang cuman gitu dong diserang sama dia kan? Pasti ada alasannya Abraha itu. Nah itulah alasannya yang perlu kita perdalam nanti di kelas selanjutnya. Kecilin suaranya. Mana? Nah. Sehingga bahkan melalui ekspedisi Abraha terungkap sisi lain dari kota Mekah yang tidak kalah krusial dan disadari terus semakin menguat, yaitu isu politik. Jadi Mekah itu udah diperhitungkan sebelum Rasulullah itu ada. Sudah diperhitungkan. Makanya Abraha itu benar-benar mau nyerang gitu. Karena ada sisi lain di Mekah itu yang harus dihancurkan. Sama Abraha. Bukan sisi Ka'bahnya, bukan. Tapi Mekahnya. Kenapa ini orang-orang datang ke Mekah? Dan itulah Allah, hikmahnya Allah sampaikan, itu menjadi PR gitu kan. Menjadi istilahnya kalau kita viral lah di media-media gitu kan. Antum tahu tsunami? Kalau saya sebutkan kata tsunami, ingat apa? Ingat Aceh kan? Kalau ingat peristiwa Ashabul Fil, orang semua walaupun sudah puluhan tahun pasti ingat Mekah. Di seluruh Jazirah Arab. Gitu. Bahkan di Persia Romawi pasti ingat Mekah. Karena ada peristiwa Abraha di situ. Ada peristiwa pasukan bergajah, padahal masuk. Ada peristiwa sepasukan bergajah yang gagal menghancurkan Ka'bah karena ada istilahnya tangan Tuhan di sana. Ya, nggak apa-apa. Ada peristiwa tangan Tuhan yang menggagalkan. Tidak ada apa campur tangan manusia di situ ya. Perlawanan dari siapa? Kakeknya Rasul, Abdul Muthalib. Bahkan Abdul Muthalib bilang, kalau mau hancurin aja. Ka'bah itu ada Tuhannya tersendiri gitu kan, kata Abdul Muthalib. Yang pasti saya mau menyelamatkan onta saya nih, yang 200 ekor nih, yang kamu sandra, balikin gitu kata Abdul Muthalib. Kata Abraha, cemen amat nih.
Bahasa kita sekarang kan pemimpin Mekah kok nyelamatin ontanya sendiri gitu. Ka'bahnya malah diserahin, suruh ngancurin kan gitu. Itulah, nanti dibahas lah mudah-mudahan sama Ustadz selanjutnya. Nah, agama dalam pandangan jahiliyah, saya katakan tadi ya, bukan sekedar penyembahan ritual semata. Banyak yang beranggapan syirik, pagan, berhala, dan praktek menyembah berhala merupakan keyakinan tertinggi yang paling sakral. Sampai sekarang pun kita seperti itu ya. Dalam sistem nilai orang-orang musyrik Mekah selayaknya agama. Kenyataannya bukan, tidak. Syirik tidak bisa diartikan sebagai agama para penyembah berhala. Syirik lebih merupakan sistem nilai yang dibangun berdasarkan pragmatisme ekonomi dan materi. Jadi bukan mereka syirik karena syiriknya, bukan karena percaya Hubal, Manat dan segala macam, Lata Uzza itu mampu membawa berkah manfaat, bukan itu. Tapi ada sisi lain, adalah pragmatisme ekonomi dan materi. Ya pernah dibahas oleh Ustadz Khalid Basalam ya, kenapa orang-orang tuh suka ziarah ke makam-makam wali, kemudian nanti memberikan sesuatu di sana gitu. Itu ada bukan karena karomah walinya, bukan. Tapi karena apa? Karena ada sisi ekonomi di dalamnya. Sampai sekarang ya. Ini ada dalam pesan-pesan dalam surat Al-Kafirun. Kalau kita perdalam lagi, ini ayat surat favorit juga ya kalau jadi imam ya. Utbah bin Rabi'ah kan mewakili ya orang-orang Quraisy ya, berdialog gitu kan dengan Rasulullah, ngajak ya Rasul, ini kan udah frustasi lah mereka. Ya bukan manggilnya bukan Rasul, ya Muhammad gitu kan. Gini aja deh, saya beriman sehari sama Allah, Tuhanmu, nanti kamu tapi beriman kepada saya gitu kan. Artinya dia sudah menggadaikan kalau dia berdasarkan hanya sekedar pagan, syirik itu menjadi sakral, dia nggak bakal seperti itulah. Nggak bakal menggadaikan Tuhannya dan nggak akan menggadaikan tanda kutip ya keimanannya kan. Orang-orang Quraisy ingin bertuhan kepada Tuhannya Muhammad kan gitu, enggak. Tapi itu kan menggadaikan mereka gitu. Artinya apa? Menyikap takbir gitu kan. Menyikap tabir terdalam keyakinan kaum musyrik yang menunjukkan persepsi mereka tentang alam gaib semata-mata bagian dari refleksi materialisme jahiliyah. Jadi penyembahan berhala itu bukan karena keyakinan tertinggi mereka, tapi ada sisi ekonominya. Dan nanti kita bahas ya. Kenapa orang-orang ketika diutusnya Muhammad, Rasulullah itu diutus menyampaikan wahyu kepada masyarakat Arab, itu mereka yang paling keras penentangannya. Coba saya ingin nantang nih teman-teman. Dari sekian orang, sebutkan minimal lah atau maksimal lah, minimal atau maksimal. Orang-orang yang menentang dakwah Rasulullah di Mekah. Siapa aja? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Jahal lagi. Coba, kalau dapat 20 nama aja udah cakep itu. Mekah itu ada berapa penduduk sih? Kalau perang Badar, berapa mereka bawa pasukan? 1000 ya kan? 1000. Kalau pasukan itu kan, kalau hitungannya kan sepertiga dari penduduk. Berarti kan kurang lebih 3000 sampai 5000 penduduk Mekah. Ketika itu, coba sebutkan yang menentang dakwah Rasulullah, yang terang-terangan menentang dakwah Rasulullah. Siapa? Hindun istrinya ini ya, Abu Sofyan. Sedikit, pasti sedikit. 20 namanya udah cakep itu, udah dapat 20 nama. Kenapa? Karena semua orang Quraisy, mayoritas orang Quraisy tidak menentang dakwah Rasulullah. Hanya segelintir al-malak tadi, elit tadi. Yang takut apa? Takut kehilangan kekuasaannya mereka, pragmatisme ekonominya mereka. Jadi bukan semua orang Quraisy itu menentang, enggak menentang. Ya walaupun enggak semua juga masuk Islam maksudnya gitu. Dan Rasulullah itu bukan dakwah, ya kadang kita salah ya, dakwah Syria itu sembunyi-sembunyi. Nanti kita bahas lah. Bukan sembunyi-sembunyi, antum ada sendal di luar ya, masukin. Ya sembunyi-sembunyi itu. Kayak dakwah tahun 80-an ya. Masukin sendalnya ke dalam gitu kan.
Filmnya siapa? Sang Murabi ya. Enggak, bukan itu. Dakwah itu Syria itu bukan sembunyi-sembunyi, nyumput-nyumput enggak. Dakwahnya terbatas. Orang-orang Quraisy tahu Rasulullah itu berdakwah, cuman enggak didakwahi semua di 3 tahun pertama. Rasulullah tuh nggak datang ke Abu Jahal, nggak datang orang-orang yang istilahnya nggak siap menerima Islam tuh nggak datang. Tapi mereka tahu Rasulullah berdakwah tahu dan nggak menentang. Yang menentang adalah al-mala, orang-orang yang takut penguasa ataupun pengusaha yang takut kekuasaannya dan ekonominya itu diruntuhkan dengan adanya dakwah Muhammad, dakwah Rasulullah SAW. Itu makanya baru tahu kan pada akhirnya al-kafirun itu nggak sederhana juga yang kita bayangkan. Ya kamu menyembah ya lakum dinukum waliyadin pada akhirnya gitu. Nggak seperti itu, tapi mereka punya pragmatisme. Udah mulai goyang, mereka udah bingung caranya gimana membendung Muhammad ini. Ya udah kita cari win-win solution lah. Kamu menyembah Tuhan kami sehari, nanti saya nyembah Tuhan kamu sehari. Atau kamu nyembah Tuhan saya seminggu, sebaliknya kamu juga seminggu. Rasulullah nggak mau. Atau bahkan saya akan kamu nyembah Tuhan kamu saya sehari, saya akan nyembah Tuhan kamu selama setahun. Nggak mau juga Rasulullah. Ya, padahal. Bahkan apa? Rasulullah SAW itu nggak mau dikasih kekuasaan. Mereka mau sampai mau memberikan kekuasaan. Ya Muhammad udahlah, pokoknya kamu jadi penguasa Mekah lah. Gitu. Tapi nggak mau. Itu sampai menggadaikan seperti itu gitu. Artinya apa? Mereka bukan keyakinan tertingginya bukan berhala. Kalau berhala menjadi keyakinan tertinggi, mereka nggak akan berkata seperti itu dan nggak akan turun surat Al-Kafirun. Seperti itu. Oke, kembali ya. Dialektika risalah dan jahiliyah. Kembali ke pernyataan Malik bin Nabi tadi. Ketika Islam memandang wasaniyah pemberhalaan sebagai jahiliyah, hak itu karena hakikat kejahilian adalah pemberhalaan. Kejahilian tidak menanamkan pemikiran, tapi memancangkan berhala. Lagi-lagi ya. Hati-hati dengan istilah-istilah pada hari ini yang kita tidak sanggup atau tidak bisa diterima pemikiran atau ruang diskusi. NKRI harga mati. Pokoknya pilih NKRI apa Islam. Pilih Pancasila apa Al-Quran. Itu jahiliyah bisa jadi. Bisa jadi pernyataan itu jahiliyah. Padahal NKRI sendiri itu kan istilah yang disampaikan oleh Muhammad Natsir, tokoh Masyumi. Yang tadinya Indonesia itu menjadi Republik Indonesia Serikat. Tahun 1959 ada mosi integral dari Perdana Menteri Muhammad Natsir mengembalikan NKRI menjadi negara kesatuan, bukan negara serikat. Jadi bilang aja sama orang-orang yang bilang NKRI harga mati, pilih Islam atau NKRI. Coba tanya sejarah NKRI itu gimana gitu kan. Itu tokoh Islam yang menyatakan gitu kan. Tokoh Islam yang menyatakan yang tadinya kita tuh berserikat, jadi mau jadi kayak Amerika Serikat gitu tahun 1959. Baca sejarahnya gitu kan. Jangan hanya bilang NKRI gitu kan. Risalahnya ya harus jelas gitu. Sehingga dilanjutkan oleh Malik bin Nabi merupakan sunatullah yang berlaku pada kehidupan makhluknya bahwa ketika pemikiran tenggelam maka akan muncul berhala. Jadi kalau otak kita nggak dipakai nih, ya kan, ilmu kita nggak dipakai, yang muncul adalah berhala. Yang muncul adalah pemberhalaan. Kalau kita tidak pakai pemikiran. Oke, jahiliyah dalam Al-Quran. Di Al-Quran ada 4 terminologi jahiliyah, yaitu zon al-jahiliyah di surat Al-Imran ayat 154, ada tabaruj. Tabaruj ini gaya hidup ya. Tabaruj al-jahiliyah, budaya. Ada hukum al-jahiliyah, itu hubungan sosial. Kemudian ada hamiyatul jahiliyah. Itu epistemologi, dasar yang nanti akan menimbulkan produk-produk ya, produk hukum, produk kekuasaan dan segala macamnya. Nah ya, yang sedikit ya dibahas adalah zon al-jahiliyah. Dalam surat Al-Imran mengungkapkan paradigma kaum
kaum munafik dalam menyikapi kegagalan pasukan muslim dalam perang Uhud. Sama seperti bahasa-bahasa kita kan sudah di jalan Allah ya. Kemudian Allah pasti akan menolong hambanya gitu ya. Allah akan menolong hambanya. Tapi kenapa kita kok begini-begini aja hidupnya gitu kan? Kenapa kita kayaknya nggak ditolong sama Allah gitu? Sama seperti peristiwa Uhud. Gitu. Uhud kan gitu. Ya, padahal Uhud kan begitu. Kita ini berperang di jalan Allah gitu. Kenapa kita kalah gitu kan? Kenapa kaum muslimin kalah gitu kan? Orang munafik ngomongnya gitu. Inilah pemikiran jahiliyah gitu. Mereka menganggap keberhasilan pada tataran praktis sebagai bukti absolut kebenaran keyakinan. Kita ini udah sholawat, udah rajin segala macam. Kenapa kehidupan kita kok nggak berkembang ya gitu kan? Nah itu jangan-jangan kita zon jahiliyah seperti itu. Padahal sunatullah itu harus berlaku gitu kan. Sunatullah ada gitu kan. Nggak serta-merta kita yang bertakwa kepada Allah kemudian kita menjadi kaya raya, itu enggak gitu. Nggak serta-merta kita yang tiap hari beribadah, sholat segala macam, kemudian hidupnya begini-begini aja. Sedangkan Bill Gates yang nggak pernah sujud sama Allah, ya itu dikasih kekayaan yang luar biasa. Gitu. Ini zon al-jahiliyah. Jadi nggak linear. Padahal kan Rasulullah pernah bilang, ujian yang paling berat adalah ujian para nabi. Kemudian orang-orang setelahnya yang derajat-derajat setelahnya. Gitu. Jadi nggak serta-merta, makanya zon al-jahiliyah. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, ketahuilah ketika Fatu Mekah ya, ketahuilah sesungguhnya segala perkara yang berbau jahiliyah telah aku hapus di bawah kedua telapak kakiku. Jadi nggak ada lagi tuh jahiliyah. Ketika Fatu Mekah, ketika pembebasan kota Mekah. Namun setelahnya pasti akan terjadi distorsi kan. Makanya muncullah ketika zamannya Abu Bakar nabi-nabi palsu, orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan segala macamnya. Muncullah nanti di masa Umar bin Khattab orang-orang Khawarij, ya kan? Orang-orang yang hafal Quran namun dia bertindak, berlaku tidak seperti sunnah Rasulullah. Dia percaya Al-Quran namun tidak mengikuti Rasulullah, tidak mengikuti Rasulullah dan para sahabat. Kemudian nanti zaman Utsman juga seperti itu, sehingga Umar dan Utsman itu kan dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Islam, namun termasuk Ali juga seperti itu, dibunuh oleh orang-orang yang mengaku Islam namun dia jauh dari risalah Islam. Jahiliyah kembali muncul. Jahiliyah kembali ada di tengah-tengah kaum muslimin sampai dengan hari ini. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi ya, walaupun ya 10 menit lah. Tafadhol. Yang ingin diskusi, baik itu di Zoom maupun di offline. Silakan. Ini ada yang jual dinar. Oh, bukan jual ya. Mari kita menggunakan dinar dan dirham serta fulus, jangan menggunakan yang lain. Salah satu menurut dari Rasulullah SAW. Ya, silahkan. Tapi saya mau komen nggak enak. Tafadhol yang lainnya yang ingin berdiskusi. Sudah jelas? Atau ada yang saya jahiliyah? Gimana? Saya ngopi dulu lah berarti. Bismillah. Oh, ini di Zoom jelas. Yang lain ya, lain. Ada yang belum jelas ya? Ya, silakan. Ustaz Pujo ya, nama Ustaz Pujo antum ya? Padahal. Ya. Tadi di awal diluruskan
Ya, berarti kalau misalnya di saat itu ada orang yang jahil yang tahu, terus dia nggak manggil. Ya. Berarti ketika dia belum tahu dan tidak melakukan, tidak melakukan, dan belum tahu, bukan yang tidak masuk orang jahil. Iya. Orang Quraisy itu tahu Allah. Ingat ya, orang musyrik itu tahu Allah. Jangan dibilang mereka nggak menyembah Allah, mereka menyembah Allah. Tapi bersama Allah ada Tuhan lain. Gitu. Dulu saya waktu SD, saya mikir orang musyrik kok ngomong Allah ya. Orang Quraisy kok ngomong ya Allah ya. Di Al-Qur'an itu kan ada. Gitu. Bahkan Abu Lahab juga berdoa kepada Allah kan. Mereka tahu Allah gitu. Dan mereka paham. Namun karena kekuasaan mereka tidak ingin diturunkan atau tidak ingin disaingi gitu kan, dan tanda kutipnya berhala itu menjadi komoditas ekonomi buat mereka termasuk komoditas politik, maka itu menutupi hati mereka dan mereka tidak ingin kekuasaannya itu dilampaui seperti itu. Mereka tahu Allah. Sehingga jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu paham. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak tahu? Ini bunyi lagi nih. Bagaimana dengan orang-orang yang nggak paham? Memang kebenaran itu sangat sulit untuk ditemukan ketika itu. Karena saking jahiliyahnya kan. Makanya tadi saya sebutkan untuk mencari agama. Ada orang-orang yang tidak ikut menyembah berhala tuh ada. Termasuk Khadijah, termasuk Abu Bakar itu tidak menyembah berhala. Namun untuk mencari kebenaran itu sampai susah. Sampai istilahnya mencari jarum di tumpukan jerami. Sangat sulitnya untuk mencari kebenaran. Makanya ketika Bunda Khadijah menyampaikan bahwa suaminya itu mendapatkan wahyu kepada pamannya kan Waraqah bin Nawfal, hazanamus kata Waraqah bin Nawfal, ini yang turun kepada suamimu adalah dulu yang pernah turun kepada Isa Al-Masih. Karena ajaran Waraqah bin Nawfal pun sudah juga, jadi jangan dikira Waraqah bin Nawfal itu berdakwah kepada orang, enggak. Waraqah bin Nawfal itu pedagang juga, jadi bukan kayak pendeta, kayak sekarang ya pendeta, kemudian zikir aja itu ataupun bersama dia aja, enggak seperti itu. Jadi dia juga pedagang. Tapi untuk mencari suatu kebenaran sangat sulit, sangat sulit. Makanya Rasulullah kenapa berada di Gua Hiro gitu kan? Sebelum diangkat menjadi Rasul itu suka bertahanus ya. Suka menyendiri di Gua Hiro itu untuk mencari yang benar itu yang mana gitu. Karena kebenaran itu sangat sulit. Jadi orang-orang yang tidak meyakini, ya ada orang-orang yang tidak menyembah berhala tuh ada gitu. Namun tidak juga dia mencari kebenaran yang benar itu yang mana gitu. Cara menyembah Allah yang benar itu seperti apa caranya juga agak bingung mereka. Makanya termasuk Salman Al-Farisi yang tadinya dari Persia, dia kan sempat pindah menjadi agama Nasrani kan, ke Romawi gitu kan, mencari yang benar yang mana sih gitu. Alhamdulillahnya dia kan ketemu Rasulullah, masuk Islam kan gitu. Tapi ada orang-orang sebelum Rasulullah diutus tuh ada orang-orang sebenarnya. Istilahnya apa ya? Saya lupa istilahnya, Masya Allah. Bukan Hawariyun ya. Kalau Hawariyun kan pengikut Nabi Isa ya. Agama atau mencari orang-orang yang Hanifiyah. Gitu. Orang-orang Hanifiyah. Jadi yang tidak menyembah berhala, tidak minum khamr, tidak berjudi. Cuman dia juga nggak punya patokan yang jelas untuk cara menyembah Allah itu seperti apa. Seperti itu. Ya, saking jauhnya ya, 5 abad gitu, saking jauhnya ajaran Nabi Isa ke Nabi Muhammad, jadi bingung mereka juga. Dan ya, kalau disebut jahili, ya bisa disebut mereka tidak termasuk orang-orang jahili. Namun juga menggunakan mereka juga menggunakan pemikirannya, menggunakan tenaganya untuk mengerahkan semuanya untuk mencari kebenaran, namun tidak didapat, itu aja. Namun yang lain mayoritasnya adalah jahiliyah. Jahiliyah, terutama kita ngomongin di Quraisy atau di Jazirah Arab.
Kalau di luar Quraisy sudah jelas, nggak ada lagi tuh. Romawi sudah karena Konsili Nicea sebagian menyingkir dan ya makanya sempat juga kan Abu Thalib ketemu pendeta siapa? Buhairo ya. Ketika membawa Muhammad kecil berdagang kan suruh pulang itu. Dan lain sebagainya itu karena ketidakjelasan ajaran dari Nabi Isa ke 5 abad ya sampai menjelang Rasulullah SAW diutus. Itu sih. Tapi mayoritasnya jahiliyah. Mayoritasnya jahiliyah. Makanya tadi kan sampai-sampai Allah itu murka gitu kan kepada seluruh penduduk bumi gitu kan. Karena saking jahiliyahnya. Bahkan Abu Hasan Ali Nadawi bilang kemanusiaan itu sampai manusia itu sampai nyaris bunuh diri. Dalam artian frustasi lah. Karena saking jahiliyahnya gitu. Jadi kalau sekarang kita ada yang bilang Ustaz, sebenarnya zaman kita sama zaman Rasulullah tuh susah mana sih? Ada yang bisa jawab gak? Apakah susahnya zaman sekarang apa zamannya Rasulullah? Zamannya Atau zaman Rasul. sebelum Rasulullah? Ya, Jamilah. Ada yang ngomong. Tafadhol. Zaman Rasul jelas. Zaman Rasul itu jangan menganggap diri kita itu paling menderita. Karena apa? Karena jelas tadi ujian terberat itu para nabi. Emang kita nabi, bukan? Kemudian orang-orang beriman dan bertakwa setelahnya. Kemudian sampai derajat kita sampai mana gitu. Derajat kita menentukan ujian kita. Bisa jadi derajat kita itu ujian kita tuh begini-begini aja karena derajat kita juga begini-begini aja gitu kan. Gitu. Jadi jangan menganggap ujian kita tuh paling berat, paling susah. Enggak. Para rasul yang paling susah. Bahkan Rasulullah SAW yang terberat ujiannya. 2 kali ujian dari umatnya. Seperti itu. Sudah azan ya? Masya Allah. Oh, belum ya? Oh, baru ngaji-ngaji. Kalau di Jakarta udah kayaknya. Apa Dal? Yang lain? Ya silakan. Mahel. Bukan menjual patungnya, bukan. Bahkan antum pernah dengar kan ada orang di perjalanan cuman punya roti, rotinya dibelah jadi 2, yang satu dimakan, yang satu disembah. Jadi bukan maksud itu jadi komoditas. Itu berhala itu menjadi bukan ikon, kalau ikon Abu Jahal ya. Menjadi bahan politik lah, bahan sembahan. Kalau kamu melanggar ini, maka iya ada ya ambil situ ya. Hilangin. Bentar. Ya. Itu menjadi simbol sebenarnya, simbol penyembahan gitu. Ya kalau kita sekarang ya mohon maaf ya kayak Pancasila gitu ya. Itu menjadi agung, menjadi mulia gitu kan. Simbolnya itu. Kalau saya ini paling yang ya, pokoknya yang paling menyembah gitu ya. Yang paling nanti ujung-ujungnya gini mereka berkata, Hubal itu memerintahkan kita untuk seperti ini seperti itu. Nah, itu bahasa-bahasa itulah yang nanti diikuti oleh suku-sukunya dan itulah menjadi komoditas ekonominya sekaligus komoditas politiknya untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Bukan karena Hubalnya, Lata Uzanya itu menjadi bahan komoditas jualannya, bukan. Tapi simbol untuk pensakralannya seperti itu. Sesuatu itu kan harus ada alasannya ya, sesuatu itu ya. Ini dia berkata seperti ini, apa alasannya? Gitu. Kan seperti itu. Ini yang nyuruh Lata dan Uzza. Gitu. Ini kata Pancasila, Anda harus toleransi terhadap sesama umat beragama. Gitu.
Pancasila itu mengajarkan seperti ini. Seperti itu menjadi bahasa komoditas, bahasa yang nanti akan diturunkan ke bawahnya. Jadi bukan jualan Pancasilanya, bukan. Tapi jualan penerjemahan dari pengertian dari Pancasila itu sendiri sesuai dengan keuntungan merekanya, keuntungan pemilik kekuasaannya. jadi bahan itu. Makanya ya butuh simbol. Seorang ateis pun butuh simbol kan untuk menjadi keateisannya kan. Liberalisme kemudian komunisme kan simbolnya apa gitu. Butuh simbol yang menjadi sakral. Nah, berhala-berhala inilah menjadi salah satu kesakralan mereka yang nanti akan diterjemahkan, diturunkan menjadi komoditas politik dan ekonomi untuk melanggengkan kekuasaan dan perdagangan mereka. Seperti itu. Banyak sebenarnya contoh-contoh yang dihasilkan dari penyembahan berhala-berhala ini. Sehingga ya termasuk tadi kan humus, pakaian ihram, kemudian peraturan-peraturan yang lain ya, mengundi nasib dengan anak panah disebutkan dalam Al-Qur'an itu kan banyak berdasarkan dari penjelasan mereka, kemudian para rahib-rahib mereka untuk melanggengkan kekuasaannya, termasuk ya mohon maaf di uskup di di Romawi pun seperti itu kan berlaku kan, penguasa dan juga penasehat spiritualnya kan beriringan kan. Antum nonton ini nggak Ertugrul? Ertugrul ada ya. Jadi pendeta dan juga rajanya kan saling, ya bukan Ertugrul aja sih, kalau nonton film-film kolosal itu kan di Romawi apa di mana kan pasti ada penasehat spiritualnya lah. Untuk melanggengkan kekuasaannya dia butuh legitimasi dari penasehat spiritual lah, seperti itu gitu kan. Penasehat spiritualnya. Makanya dibutuhkan mau perang ini butuh fatwa sebenarnya kan, tanda kutip ya, fatwa dari penasehat spiritualnya. Mau perang terhadap sesuatu gitu untuk melakukan kekuasaan ataupun nanti untuk menurunkan simbol manusia itu pasti akan menyembah sesuatu. Dan cara menyembah sesuatu itu mereka wujudkan dengan berhala-berhala itu di Quraisy. Kalau di negara lain di negeri-negeri lainnya berbeda. Di Persia dengan menyembah api ya kan. Dengan Kisro sebagai legitimasi kekuasaan tertinggi kan Kisro-nya ya, Kisro Persianya. Dengan penyembahannya adalah penyembahan api kan seperti itu. Di Romawi ya Kaisar Heraklius dengan uskup-uskupnya yang melegitimasi kekuasaannya seperti itu. Ya, silakan. Di Zoom sudah jelas semua kayaknya. Kalau tidak ada, baiklah kita akhiri. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan jangan bingung. Kemudian jangan frustasi juga. Jangan. Ya udah jahiliyah gimana nih? Ya belajar teruslah. Jahiliyah kan musuhnya versusnya kan ilmu. Jadi jangan bosan-bosan untuk mencari ilmu. Makanya Rasulullah kan mencari ilmu itu kan bagian dari jihad, gitu kan. Kemudian barokah mencari ilmu kan banyak ya. Malaikat turun ya kan, kemudian mendoakan orang mencari ilmu, perjalanan dari rumah untuk menuntut ilmu sampai nanti dia kembali lagi dihitung jihad, setiap langkahnya dihitung pahala, kemudian pengeluaran ya, antum naik Gojek ke sini misalnya atau bensinnya itu kan dinilai sebagai infak dan sedekah yang dinilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya jangan berkecil hati. Kita di Zoom ini ada 15, di sini ada 6, 7 ini peradaban Andalus itu pernah diselamatkan oleh 7 orang. Antum tahu Murabitun? Murabitun itu dari Maroko pernah menyelamatkan Andalus yang sudah hancur di periode kedua. Jadi Andalus itu pernah hancur, pernah terjadi Tawaif, perpecahan. Setelah kisaran 200 tahun atau 300 tahun masa kejayaan nanti hancur, nanti diselamatkan oleh 7 orang. Dari yang tadi yang ngaji kayak gini nih, ini antum 6 di Zoom 15, berarti udah bisa tuh. Ya mudah-mudahan ya. Itu Murabitun ya, nanti kawan-kawan kita bahas lah Murabitun. Dan itu menjadi
kebangkitan Andalus kembali, walaupun nggak sesempurna seperti di awal Andalus. Seperti itu. Namun mampu mempertahankan Andalus sekitar 200 sampai 300 tahun. Lumayan ya. Indonesia aja 70-an tahun ya udah compang-camping kayak gini. Ya wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jazakallah khair yang sudah di Zoom ya. Semoga istiqomah. Jazakallah Ustadz, barakallahu fiik. Pamit ya.